Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Ardana, NIM 20051214031 dari kelas SI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Yang pertama ada penemu komputer. Charles Babbage adalah orang yang pertama kali menemukan sebuah benda yang kini sangat bermanfaat bagi manusia di kehidupan sehari-hari, yaitu komputer. Charles Babbage dikenal dunia sebagai penemu dari komputer. Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Southwark, London, anak dari Benjamin Babbage. Beliau dikenal sebagai Bapak Komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang kita sebut sebagai komputer. Kehidupan Charles Babbage di usia 20 tahun, Babbage bekerja sebagai seorang ahli matematika, terutama di bidang fungsi kalkulus. Tahun 1816, dia terpilih sebagai anggota Royal Society, atau organisasi sains dan akademis independen Inggris Raya, masih aktif hingga saat ini, dan memainkan peran penting di Yayasan Astronomical Society, atau organisasi astronomi dan geofisika Inggris Raya, masih aktif hingga kini juga. Pada tahun 1820, pada masa kini, Babbage mulai tertarik pada mesin hitung, yaitu yang berlanjut hingga akhir hayatnya. Selanjutnya ada komputer. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab, komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, ada komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronica Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mautsy di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan sekitar 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini
menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun, kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan, pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut voucher cards, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri ini belum maksimal. Komputer generasi pertama mempunyai ciri-ciri juga, yaitu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas, kinerjanya lambat, memiliki kapasitas simpan yang kecil, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin karena cepat panas, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, memakai konsep strolled program dan menggunakan magnetic core strong sebagai memori utama. Yang terakhir ada interior design, sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Selanjutnya ada komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangan dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum dan daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua ini diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, pemrogramer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini dapat digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spire dan serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari di berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Komputer generasi kedua mempunyai ciri juga. Yang pertama adalah ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kedua, kinerjanya lebih cepat. Ketiga, daya listrik lebih kecil. Keempat, mampu memproses secara real-time dan juga real sharing. Kelima, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core strong. Yang keenam, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Ketujuh, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core strong. Yang ke-8, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua ini mulai ditinggalkan.
Komputer generasi ketiga juga memiliki ciri. Yang pertama adalah listrik yang digunakan lebih hemat. Kedua, software akan lebih meningkat. Tiga, harga kian terjangkau. Keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Kedelapan, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kesembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Dan yang kesepuluh, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, ada komputer generasi keempat, yaitu tahun 1971 hingga sekarang. Komputer generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprocessor. Chip microprocessor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubung menjadi satu. Chip microprocessor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubung terjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprocessor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop, prosesor atau yang disebut sebagai CPU, selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Komputer generasi keempat ini juga memiliki ciri, yaitu dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, ada dipasarkan juga pada sektor perorangan. Selanjutnya, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang terbentuk seperti chip untuk memorinya. Dan yang terakhir, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Yang terakhir, ada komputer generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Komputer generasi kelima ini mempunyai ciri juga. Yang pertama, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang kedua, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang ketiga, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang terakhir, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sejarah komputer tadi yaitu komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya untuk membantu dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, tetapi semua aspek kehidupan dapat dilakukan lebih mudah dan lebih cepat dengan komputer. Dilihat dari generasi ke generasi juga, dari awal generasi pertama sampai sekarang, komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat.
Dan komputer dari generasi pertama sampai sekarang lebih semakin canggih lagi yang lebih dapat mengefisien waktu dan biaya. Saat ini, usia komputer sudah semakin canggih dengan teknologi baru yang bermunculan dan juga sangat ramah lingkungan. Laptop merupakan suatu perangkat komputer yang sangat diinginkan bagi kalangan yang berkecimpung atau pengguna IT. Selain dapat digunakan di mana saja, dan laptop juga menjadi gaya hidup seorang profesional. Kemana-mana bisa dibawa dan digunakan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang sejarah komputer. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.